Saliba cedera Pavard jadi pengganti di timnas Prancis. William Saliba mengalami cedera dalam laga Arsenal melawan Liverpool. Imbasnya, bek 24 tahun itu keluar dari skuad timnas Prancis saat ini. Federasi Sepak Bola Prancis menyatakan bahwa William Saliba tidak bakal bisa memperkuat Les Blues dalam laga kualifikasi Piala Dunia, dan Deschamps kemudian mengganti Saliba dengan Benjamin Pavard. Inter Miami kalah, Luis Suarez elude staf pelatih tim lawan. Kegagalan Inter Miami juara final League Cup 2025 diiringi sebuah insiden yang memalukan. Pemain Inter Miami Luis Suarez diduga meludahi staf pelatih dari lawan. Dalam rekaman video yang beredar, mantan bintang dari Liverpool dan juga Barcelona tersebut terlihat mengomel terhadap seorang staf Sounders sambil ditahan oleh kiper Inter Miami Oscar Ustari. Dan di suatu momen si staf tampak menghindari dari sesuatu yang diduga akibat eludahan dari Luis Suarez. Lamine Yamal jadi pemain termuda cetak penalti di La Liga. Lamine Yamal yang mengambil alih eksekusi penalti menunjukkan mental baja saat berhadapan dengan Rayo Vallecano. Sepakannya sukses menaklukkan kiper Rayo dan membawa Barcelona unggul di menit ke-40. Gol itu bukan sekedar pembuka skor bagi Blaugrana. Opta mencatat bahwa Yamal menjadi pemain termuda yang pernah mencetakkan gol di La Liga pada abad ke-21 ini, tepatnya di usia 18 tahun 49 hari. Inter ulangi torehan buruk 6 musim yang lalu. Hanya di 2 pekan, Inter kemudian menderita kekalahan pertamanya di ajang Liga Italia. Inter pun mengulang torehan buruk 6 musim yang lalu. Ini adalah kekalahan pertama yang paling awal diderita Inter di kompetisi Liga, hanya di pertandingan kedua, usai tumbang di pertandingan pembuka pada musim 2018-2019. Jamie Vardy bisa jadi pemain Inggris tertua yang cetak gol di Italia. Jamie Vardy tinggal menunggu waktu diresmikan oleh Cremonese. Vardy pun berpotensi menjadi pemain Inggris tertua yang mencetak gol di Serie A di ajang La Liga. Top skor Premier League 2019-2020 itu mendapatkan sambutan di Bandara Linate Milan. Para supporter Cremonese yang menyambut berharap bahwa Vardy bisa membawa klub menuju kompetisi Eropa. Rodri kritik Manchester City. Manchester City kalah lagi setelah tersungkur di markas Brighton 1-2. Bintang Man City Rodri mengakui timnya membuat kesalahan-kesalahan kecil. Beberapa kesalahan yang kami lakukan itu adalah kesalahan sepele. Anda tidak konsentrasi dan tidak memperhatikannya, ucap dari Rodri. Florian Wirtz terbincang-bincang slot sebut selamat datang di Premier League. Florian Wirtz terlihat terbincang-bincang jelang akhir laga Liverpool versus Arsenal, tetapi manajer Liverpool yakni Arne Slot tidak khawatir sama sekali. Slot meminta publik tidak perlu khawatir dengan Florian Wirtz yang cuma mengalami kram. Menurut Arne Slot, Wirtz cuma belum terbiasa dengan kerasnya Liga Premier Inggris. Dia tidak cedera, dia cuma mengalami kram. Dan selamat datang di Premier League, ujar dari Arne Slot. Bayer Leverkusen resmi pecat Erik ten Hag. Kabar mengejutkan datang dari Bundesliga. Bayer Leverkusen resmi mengakhiri kerjasama dengan Erik ten Hag hanya 2 bulan sejak ia resmi menjadi pelatih kepala. Keputusan tersebut diumumkan di tanggal 1 September, padahal kontraknya baru aktif per 1 Juli 2025. Media Jerman melaporkan sinyal keraguan terhadap ten Hag mulai terasa bahkan sebelum pekan kedua Bundesliga digelar. Sejumlah orang di internal klub menilai pendekatan taktiknya tidak sesuai sehingga memicu suasana panas di dalam tim. Eliano Rangers ke Persib menantikan tantangan di Indonesia. Eliano Rangers meninggalkan Eredivisie Belanda untuk bergabung ke Persib Bandung. Adik kandung dari Tijani Rangers itu menantikan tantangan di Indonesia. Sempat dikabarkan bahwa ia pindah dengan status pinjaman. Namun nyatanya Eliano pindah secara permanen dari PSS Zwolle yang merupakan anggota Eredivisie Belanda atau kompetisi level top di Belanda, yaitu kontrak Persib Bandung dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Sebelum TC ke Timnas, Calvin Verdong jalani tes medis di Lille. Calvin Verdong nampaknya akan sedikit terlambat datang ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Pemain 28 tahun itu harus menjalani tes medis lebih dahulu di kota Lille, Prancis. Sebelum pertandingan Ines Sinismen kontra Fortuna Sittard dimulai, Verdong memang sudah sepakat untuk pindah menuju Los Lille. Kesempatan berkarir di Liga 1 Prancis yang memiliki peringkat lebih baik daripada Eredivisie Belanda tidak datang di setiap hari, dan Verdong
yang rela meninggalkan NS Nijmegen yang sudah dipilihnya selama 5 musim terakhir. Nasib miris dari Raheem Sterling. Chelsea gagal melakukan transfer untuk Raheem Sterling hingga berusaha ditutup. Winger berusia 30 tahun itu tak laku dan akhirnya kini bertahan. Situasi tersebut membuat Sterling bakal bertahan di Chelsea untuk musim ini dan kemungkinan ia akan tanpa bermain. Opsi yang paling memungkinkan baginya adalah turun ke tim U21 Chelsea. Resmi Ben Chilwell tinggalkan Chelsea. Ben Chilwell akhirnya resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Strasbourg lewat kontrak 2 tahun setelah lama ia terpinggirkan di Stamford Bridge. Kepergian dari Chilwell juga menjadi kabar lega bagi manajemen Chelsea. Pasalnya sang pemain sebelumnya menerima gaji sekitar 225.000 pounds per pekannya atau mencapai 4,4 miliar rupiah yang selama ini menjadi beban besar bagi struktur gaji di Chelsea. Maguire batal gabung Liverpool. Pupus sudah harapan Liverpool untuk mengget Maguire di bursa kali ini, sebab Maguire batal gabung dengan Liverpool karena Crystal Palace tidak bisa mendapatkan penggantinya. Padahal Maguire sudah melakukan sesi pemotretan dengan seragam Liverpool sebelum diperkenalkan resmi sebagai pemain baru dari Semera, dan Maguire juga sudah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun. Maguire setidaknya akan bertahan sampai bursa transfer Januari ketika Liverpool bisa melakukan negosiasi lagi dengan harga yang tentunya lebih murah. Barcelona putuskan batal lepas Fermin Lopez. Hari terakhir bursa transfer musim panas telah tiba dan FC Barcelona memiliki beberapa masalah yang harus segera diselesaikan. Masalah yang perlu diselesaikan adalah masa depan dari Fermin Lopez yang terus dikaitkan dengan kepindahannya ke Chelsea. Namun menurut laporan terbaru dari RAC, sejauh yang diketahui Barcelona kini batal melepas Fermin Lopez pergi. Liverpool tak mau lepas Joe Gomez batal pindah ke AC Milan. AC Milan harus menerima kenyataan pahit menjelang berakhirnya bursa transfer. Upaya mereka mendatangkan Joe Gomez dari Liverpool resmi kandas, meski sang pemain sebelumnya sudah sepakat secara personal. Dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, Liverpool menolak memberikan izin kepada bek 28 tahun tersebut. Padahal Milan dikabarkan telah menyiapkan langkah cepat agar proses kepindahnya bisa diselesaikan sebelum deadline day. Gagalnya transfer dari Guehi membuat transfer dari Joe Gomez ke AC Milan pun ikut gagal. Mantan bintang Barcelona kini gabung Sevilla. Sevilla siap menghadapi hari bursa transfer yang cukup sibuk. Sevilla kini resmi mendatangkan mantan bintang Barcelona yakni Alexis Sanchez dan akan menjual Dodi Luque Bacchio. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Sanchez diperkirakan akan menuju Ramon Sanchez Pizjuan, sedangkan Dodi akan menuju Benfica dengan memenuhi harga yang diminta sebesar 30 juta euro. Pemain yang kini berusia 36 tahun itu akan bergabung dengan status sebagai pemain bebas transfer. Yunus Musa kini resmi berseragam Atalanta. Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa Yunus Musa akan meninggalkan AC Milan dan akan bergabung dengan Atalanta. Yunus Musa akan pindah ke Bergamo dengan status pinjaman berbayar dan Atalanta memiliki opsi untuk bisa mempermanenkannya. Gagal ke AC Milan justru sepakat pindah ke Inter Milan. Kisah transfer Manuel Akanji akhirnya menemui akhir yang tak terduga. Bek timnas Swiss itu sebelumnya santer diberitakan akan bergabung dengan AC Milan, namun kini justru dipastikan bergabung dengan rival kota mereka yakni Inter Milan. Inter resmi mengamankan jasa Akanji dari Manchester City melalui skema peminjaman dengan biaya mencapai 2 juta euro atau sekitar 34 miliar rupiah termasuk menanggung sebagian gaji sang pemain. Nerazzurri juga menyepakati opsi pembelian permanen senilai 15 juta euro atau sekitar 255 miliar rupiah. Menariknya klausul itu bisa berubah menjadi kewajiban. PSG setuju pinjamkan Randal Kolo Muani ke Tottenham. Randal Kolo Muani resmi merapat ke Tottenham jelang penutupan bursa transfer musim panas. Striker milik Prancis itu akan dipinjamkan semusim penuh dari PSG. Peminjaman Kolo Muani tak disertai oleh opsi atau kewajiban mempermanenkan statusnya di masa depan. Kehadirannya akan memberikan persaingan kepada Dominic Solanke dan juga Richarlison di lini serang.
Harvey Elliott resmi bergabung dengan Aston Villa. Aston Villa kembali menunjukkan keseriusannya di bursa kali ini setelah lebih dulu meresmikan Jadon Sancho dan Victor Lindelof. Kini giliran Harvey Elliott yang resmi bakal berseragam The Villains. Kesepakatan telah tercapai dengan Liverpool untuk status pinjaman dengan kewajiban pembelian dijamin di harga 35 juta pound sterling. Kehadiran dari Elliott diharapkan bisa langsung memberikan dampak besar bagi tim asuhan dari Uni Emirat tersebut. Senne Lammens jadi kiper baru Manchester United. Manchester United kembali membuat pergerakan penting di bursa transfer. Nama Senne Lammens yang sejak awal masuk ke dalam radar klub akhirnya resmi berhasil diamankan. Menurut laporan dari Romano, MU harus merogoh kocek yang cukup dalam demi mendatangkan sang pemain. MU dikabarkan resmi membayarnya senilai 21 juta euro plus sejumlah bonus dengan Royal Award untuk Senne Lammens. Kehadiran Lammens diharapkan bisa menambah stabilitas sektor pertahanan MU yang di musim lalu kerap menjadi sorotan. Nico Gonzalez tinggalkan Juventus. Juventus akhirnya merelakan kepergian dari Nicolas Gonzalez. Pemain asal Argentina itu resmi bergabung dengan Atletico Madrid di musim ini. Transfer ini berstatus pinjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen. Jika seluruh klausul terwujud, maka Bianconeri berpotensi mengantongi pemasukan mencapai 34 juta euro. Dalam pernyataan, klub Juventus menyebut bahwa Atletico membayar biaya awal mencapai 1 juta euro. Holund resmi berseragam Napoli. Rasmus Holund resmi meninggalkan MU dan bergabung dengan Napoli. Napoli resmi meminjamnya selama semusim dengan klausul pindah secara permanen. Napoli mengeluarkan biaya 6 juta euro untuk peminjaman ini dan mereka punya opsi untuk bisa mempermanenkan striker 22 tahun tersebut di angka 44 juta euro. Namun kesepakatan ini ada kewajiban untuk menebusnya jika klub lolos ke Liga Champions di musim depan.